berarti nggak salah tangkap Cak Ayu. Berarti sudah direncanakan, ada rancangan untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Berarti nggak salah tangkap. Abang, saya tanya dulu, ada nggak kesalahan Yesus dia digantung? Tak ada. Lah, terus kenapa dia digantung? Berarti bukan dia yang digantung. Terus siapa? Loh, kan tak ada salahnya. Katanya yang digantung itu orang terkutuk. Maksudku terus siapa yang digantung? Kan abang bilang tadi Orang yang terkutuk, Bang. Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan uang suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa pelakunya? Yudas. Yudas. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti yang terkutuk di situ siapa? Itu transparan, Yudas. Yudas. Gitu dong, Bang. Berarti Yesus ini diselamatkan, yang menggantikannya adalah Yudas. Berarti ketika hendak menipu Tuhan, rupa-rupanya Tuhan membalas tipuan mereka dengan tipu daya yang jauh lebih dahsyat. Coba Anda baca di dalam Matius 26 nomor 4. Mereka membuat tipu muslihat. Coba Anda baca Matius 26 nomor 59. Mereka membuat saksi-saksi palsu. Baca Markus 14 nomor 1. Mereka melakukan penipuan-penipuan untuk supaya bisa menjebak Yesus agar dia bisa disalibkan. Tapi apa? Tuhan membalas tipu daya mereka. Tuhan membalas kemudian tipu muslihat mereka. Tuhan membalas kemudian kesaksian-kesaksian palsu mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Jadi Yesus yang tidak punya salah terangkat ke langit. Yang disalib adalah orang yang terkutuk. Ini dimanfaatkan oleh siapa kemudian? Iblis. Apa buktinya? Coba Anda baca Markus 4. Markus, ya, kita gimana? yang terkutuk dulu. Ya, silakan. Apakah harus yang di kayu salib yang harus terkutuk? Yes. Apakah orang yang mencuri tidak terkutuk juga? Justru terkutuk. Apakah orang yang sedang selingkuh tidak terkutuk juga? Terkutuk juga. Nah, bukan hanya yang orang di kayu salib, Bang, yang terkutuk. Makanya abang bilang, dengar dulu. Makanya abang bilang tadi, Yesus itu disalib, yang digantungkan orang yang terkutuk, yaitu Yudas. Yang kitab tidak ada disalib Yudas. Loh, lalu yang terkutuk siapa, Bang? Yang terkutuk sesuai dengan perbuatannya, yang menjual Yesus terkutuk. Alasannya karena menjual Yesus. Ya, siapa yang terkutuk di atas tiang salib itu? Orang yang jahat itu, Bang. Nah, bagus, berarti dia bukan Yesus. Syukran, thank you. Anda pintar. Sekarang begini. Sudah saya katakan tadi, Yesus itu disalib itu karena alasannya salah tangkap lah, karena tidak ada kesalahan yang fatal, yang valid. Sedikit pun tidak punya kesalahan Yesus. Kenapa dia disalib? Saudara, ingat tidak? Ketika kemudian Yesus mengatakan kepada Petrus, "Enyahlah engkau iblis. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan." Betul? Ya. Ingat? Nah, sekarang pikiran Tuhan adalah Yesus ini mau diselamatkan atau Yesus ini mau dibinasakan. Itu pikiran Tuhan. Pikiran Tuhannya Yesus mau dibinasakan atau Yesus ini mau diselamatkan? Sekarang, Bang, gini, rancang itu tidak akan mendesak. Yesus itu disalib bukan karena apa-apa, Bang. Yesus itu disalib itu sudah karena perjalanan Yesus. Loh, berarti yang mana ini yang benar? Yesus ini orang terkutuk kah? Kalau dia bukan orang terkutuk, berarti bukan dia yang disalib. Mana yang betul? Dudukkan dulu Yesus ini. Dia Yesus. Dengar dulu, Bang. Ada, udah saya katakan tadi, ada enggak orang yang dipenjara
Ada bang, ada. Dan kalau itu terjadi kepada Yesus, coba, itu terjadi. Gimana? Orang ada salah tangkap. Ada orang salah tangkap. Ya, berarti pengadilan salah. Gimana? Oke, kejaksaan salah, berkas-berkas salah, keputusan salah, yang memutuskan dan menerima kemudian laporan-laporan penyidik dan seterusnya salah, semuanya salah. Kalau Anda mengatakan Yesus salah tangkap, berarti Kristen salah iman. Karena imannya Kristen, Yesus datang nebus dosa. Ternyata Yesus salah tangkap, bang. Mana dong? Gak boleh Anda berlari ke sana. Yang Anda harus jadikan acuan adalah ucapan Yesus. Aku memang harus pergi sesuai apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab nabi-nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Lukas 24 nomor 44. Berarti Yesus harus pergi tidak sesuai dengan Paulus, tulisan Paulus, enggak. Tapi harus pergi sesuai dengan apa yang ada di Amsal, apa yang ada di Mazmur, apa yang ada di dalam kitab Taurat. Ketika Yesus ingin digiring, kemudian dilakukan propaganda, dibuat makar agar Yesus ini dihakimi kemudian oleh orang-orang Yahudi melalui tangan eksekutor Romawi. Tuhan sudah berpikir lebih dulu. Amsal 11 sesuai dengan perkataan Yesus, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Apa dikatakan Amsal 11 nomor 6? Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang pengkhianat gagal dan kematian, dari kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu lalu orang fasik menggantikan. Kok dusta bang? Ini dalil. Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8 Anda katakan itu dusta. Ayat itu bukan nubuatan Yesus bang, itu untuk secara umum. Itu. Baik, saya tanya sama saudara, Yesus orang benar atau bukan? Begini ya, dengar. Tadi waktu dibilang kawan itu salah tangkap, abang bilang harus sesuai dengan nubuatan. Sudah sesuai dengan nubuatan, abang bilang si Judas yang disalib. Kalau tidak sesuai dengan nubuatan, baru Anda katakan salah tangkap. Kalau sesuai dengan nubuatan, tadi dibilang abang itu berarti salah tangkap. Abang bilang kalau salah tangkap tidak sesuai dengan nubuatan. Betul sekali. Benar 100%. Secara nubuatan kalian bilang Yudas yang ditangkap. Kayak mana secara pemikiran kalian? Sekarang kalau sudah dinubuatkan, saudara, kalau sudah, saya tanya bang, kamu yang harus jawab pertanyaan saya. Yesus yang dinubuatkan untuk mati di salib atau bukan? Ya dinubuatkan bang. Kenapa Anda mengatakan salah tangkap? Sekarang gini, saya tanya. Sekarang begini. Kalau sudah punya nubuatan mati di salib dan Yesus yang disalib, berarti tidak salah tangkap. Apa sih orang ini? Kamu yang mengatakan Yesus salah tangkap, berarti tak ada nubuatan dong kalau gitu. Sekarang Anda merengek, adalah nubuatannya untuk siapa? Untuk Yesus. Berarti kalau Yesus ditangkap dan dibunuh, berarti salah tangkap enggak? Enggak salah, karena sudah ada nubuatan. Berarti Yesus ini benar-benar orang terkutuk. Paham? Paham sampai situ? Paham situ bang? Paham? Enggak. Berarti yang mana yang betul? Dinubuatkan tidak salah tangkap. Kalau tidak dinubuatkan salah tangkap. Kalau orang yang dipenjara karena tidak ada kesalahan, itu apa itu namanya? Salah tangkap, paman. Terus Yesus nggak punya kesalahan lalu disalib, apa namanya itu?
Yesus tidak punya kesalahan tapi disalib. Dia salah tangkap. Ya, salib kalau begitu. Karena nggak punya salah tangkap berarti tak ada nubuat. Abang ini gimana? Itu sudah dinubuatkan, tetapi dengan cara salah tangkap itulah, dengan cara salah coba tangkap kamu, itulah. saudara, kamu tunjukkan kepada saya ada nubuatannya salah tangkap. Sekarang ini, Bang. Hei, saudara, yang saya bacakan dalil, dengar, pelan-pelan ya, pelan-pelan saya bacakan dalilnya ya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Pertanyaan saya, Yesus orang benar atau bukan? Cocok itu salah tangkap, bukan Yesus yang ditangkap, bukan Yesus disalib. Udah. Saya ulang lagi. Benar. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Akulah jalan, akulah kebenaran. Yesus dilepaskan atau tidak? Yesus itu lepas. Dilepaskan? Bukan dari yang hidup, tapi setelah dia mati. Ketawa. Setelah dia mati kan hidup lagi. Ada orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap. Siapa yang pengkhianat? Yesus rupanya. Yesus kan lepas setelah dia mati. Yang tertangkap siapa? Kalau masalah tertangkap itu banyak itu, Bang. Bukan mengarah ke Yesus itu. Ulaikahum syarrul Jangan fokus ke Yesus masalah tertangkapnya. Jangan fokus ke Yesus. Siapa yang bersalah pun kena tangkap itu. Jangan fokus ke Yesus. Yesus itu selamat. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasrun. Anda ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya Anda sedang menipu diri Anda sendiri loh. Juma yang sedang berdusta, Yesus itu orang yang mengajarkan kebenaran, betul? Juma yang berdusta. Dia nggak mau kan? Dia melindungi Yesus palsu, dia lindungi Yesus palsu. Sekarang begini, saudara, kenapa kalian ini Kristen pingin kali Yesus mati, padahal Yesus itu orang benar? Kenapa? Apa bedanya Anda dengan iblis? Kutanya dulu. Mau tahu nggak iblis itu? Iblis datang mencobai, membawa kebumbungan bait suci agar Yesus mati. Nggak berhasil, Yesus dibawa ke padang gurun. Nggak berhasil lagi, Yesus dihantarkan lagi supaya Yudas berkhianat agar Yesus dibunuh. Oke? Setelah itu iblis berusaha lagi merasuki imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat agar Yesus dibunuh. Iblis pingin kali Yesus dibunuh. Kenapa kalian juga pingin Yesus dibunuh? Bedanya antara kalian dengan iblis apa? Jawab saya. Iblis mau Yesus dibunuh, kalian juga mau Yesus dibunuh. Bedanya kalian dengan iblis itu apa? Jawab. Kami tak pernah menginginkan Yesus dibunuh. Loh, kamu mempertahankan dari tadi ngotot. Saya sudah memperjuangkan, saya baca dalil. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Yesus lepas dong, karena dia orang benar. Tetapi pengkhianat, terbukti bahwa dia itu tidak berdosa, dia hidup itu lepasnya. Mama. Adakah yang seperti itu? Loh, bagaimana dengan dalil yang mengatakan bahwa di dalam Amsal 21 nomor 18? Ayo, Anda itu bikin judul aneh-aneh. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Gimana cara Anda untuk menganulir dalil ini? Oke, debat. Ayo. Bukan jual Alkitab. Lupa bawa Alkitab. Yesus berkata, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Amsal. Amsal 21:18, orang fasik, Paulus itu apa? Si Yudas itu fasik. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Yesus orang benar. Nggak ada Yesus ngomong gitu, Juma. Kau dusta aja. Apa? Dusta aja kerjamu. Nggak ada bilang Yesus aku akan terjadi nubuatanku seperti di kitab Amsal. Gak ada Yesus ngomong gitu. Kau dusta aja kerjamu.
Kalau ada gimana? Nggak ada itu, nggak ada. Kalau ada kucakar mulutmu, boleh? Itu cuma. Gue tanya dulu samamu. Kalau ada tertulis boleh aku cakar mulutmu? Ini nggak sopan ini Juma ini. Lah kamu yang tidak sopan. Kau bilang saya pembohong barusan. Kau bilang saya nipu-nipu barusan. Kau yang tidak sopan. Saya di sini sebagai penginjil, haram hukumnya menyampaikan sesuatu yang tidak ada datanya. Paham kau? Saya bukan penyesat. Saya menghantarkan kau kepada kebenaran. Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Tuh tertulis. Mau dicakar mukamu? Mau? Mau? Mau kucakar mukamu? Mau? Jangan kau katakan saya penyesat, pembohong, pendusta. Enggak. Aku berbicara sebagai penginjil. Saya gunakan dalil-dalil karena saya tidak menemukan lagi Injilnya Yesus kecuali hasil penulisan wartawan yang tidak diketahui siapa dia. Dijadikan sebagai data untuk menyadarkan kamu karena kitab ini yang Anda gunakan untuk menyesatkan diri Anda sendiri. Yesus loh yang berkata, perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Kata Yesus loh. Tidak dikatakan aku harus pergi menggenapi nubuatan yang tertulis di dalam kitab Roma, Galatia, Filipi. Nggak ada. Yang tertulis adalah kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, kitab Taurat Musa. Jadi acuan untuk menjelaskan Yesus cara perginya meninggalkan dunia harus berdasarkan kitab-kitab tersebut. Di Amsal jelas dikatakan orang benar diselamatkan dan yang dipakai sebagai ganti adalah orang fasik. Pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Yesus orang jujur, Yudas pengkhianat. Maka ketika Yesus ingin ditangkap, yang menggantikannya sopo? Pengkhianat. Pengkhianat. Sopo pengkhianatnya? Mister Yudas. Yudas. Gitu aja kok bingung. Kenapa Anda begini? Kenapa Anda begini? Karena pada diri Anda itu ada iblis yang menjebak Anda di dalam kebohongan yang sudah turun-temurun mendarah daging dari sejak semula. Paham? Dalil disajikan kok dilawan semua. Kalian ini kenapa ngotot Yesus harus mati? Yesus itu orang benar. Apa di dalam tertulis di dalam Ulangan Keluaran 23 nomor 7? Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh karena Yesus orang benar. Itu bukan untuk Yesus itu kalimatnya Juma. Tadi Yesus berkata, apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, Keluaran itu adalah Taurat. Cak Ayu, pingin rasanya kuludahi mukamu kawan. Coba kau dekat sini, kuludahi mukamu betul. Dan Juma. Lalu dari. Jangan ikut campur dulu dari. Diam dulu kau di pojok. Coba kau dekat di sini. Aku berdahak, ku lempar dahakku itu ke matamu. Kenapa? Karena kau punya mata, kau punya otak, kau punya Bible. Tertulis demikian adanya. Kau bantah pula. Hah? Malaikat dari mana lagi yang kau harapkan untuk menyelamatkan kau? Bang Suma tanpa kau bayar, gratis ku ajarin samamu. Pendeta hanya memungut perpuluhan samamu, tapi pendeta tidak menginginkan keselamatan terjadi padamu. Kenapa? Karena pendeta sejatinya adalah perpanjangan tangan dari Mesias palsu yang datang kepada Paulus. Paham kau? Keluaran mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ada salah enggak? Ada dong. Enggak ada. Yesus itu manusia suci loh. Berarti enggak boleh dibunuh Yesus itu. Ketika orang-orang Yahudi berupaya karena iri dengki cemburu kepada kehebatan Yesus, mereka berkongkol untuk membunuh Yesus. Mereka melakukan tipu muslihat sampai di dalam Matius 27 nomor 18. Apa kata Pilatus? Orang-orang ini bersekongkol menyerahkan Yesus karena dengki.
Mereka dengki, ingin menyerahkan Yesus. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi yang telah mengutusnya membiarkan orang dengki membunuh orang yang disucinya, orang yang disukainya? Gak mungkin. Apa yang terjadi? Yaitu tadi Amsal 21:18, pengkhianat yang menggantikan dia. Kalian disesatkan oleh Mesias palsu itu dengan memanfaatkan penyaliban. Coba Anda lihat di dalam Markus 4. Boleh dibuka Markus 4, Bang Handi atau Bunda Rahma? Nomor Di data nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 7, nomor 7, nomor 8, nomor 14. Sorry. Bukan ini, bukan Markus, tapi Lukas 4 coba. Satu perikop, Bang. Kalau saya tidak salah, ada tertulis perikopnya percobaannya, perikopnya percobaan di padang gurun. Betul, Bang Handi minta tolong dibacakan, Bang. Dibacakan kemudian dari data 4. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Iblis ini ya? Iya. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis. Segala kuasa serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepada aku. Dan memberikannya kepada siapa yang kehendaki. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milik. Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah kepada siapa? Kepada Tuhan Allah yang ada di langit, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Terus? Yes. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Terus? Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dilindungi. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu sesudah iblis. Endingnya nomor 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, iblisnya mundur dari Yesus dan apa, Bang Hadi? Menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik. Iblisnya mundur. Wah, ternyata Yesus susah untuk dicobai. Yesus ini susah untuk dikelabui. Yesus susah untuk dikibulin. Mundur iblisnya sambil apa? Menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat itu? Ketika orang-orang Yahudi tidak suka kepada Yesus, itu dijadikan oleh iblis sebagai ajang yang bermanfaat dan baik untuk kesempatan itu. Apa yang terjadi? Dia merasuki Yudas. Ketika huru hara terjadi antara orang Yahudi, orang Farisi, Anda boleh baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Baca di situ. Baca baik-baik. Iblisnya kemudian datang ikut campur. Ketika orang Farisi, orang Yahudi sekongkol ingin membunuh Yesus, kemudian Yesus lari bersembunyi di Efraim. Kemudian iblis merasuki Yudas agar Yudas menyampaikan kepada orang-orang Yahudi, tempat orang Roma, tempat persembunyian daripada gurunya. Iblis masuk ke dalam Yudas. Apa tujuannya iblis masuk ke Yudas? Agar Yesus disalibkan. Selesai di situ, iblis merasuki imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, agar mereka melakukan persekongkolan, membuat saksi palsu, membuat tipu muslihat. Agar apa? Agar Yesus disalibkan. Iblis berupaya untuk mencelakai Yesus, baik melalui iblis langsung maupun melalui orang lain. Yesus berkata apa? Yohanes 14 nomor 30, aku memang tak lama lagi akan pergi, sebab penguasa dunia telah datang, yaitu iblis. Dan iblis sedikit pun tidak berkuasa terhadap diriku. Berarti upaya iblis merasuki Yudas, merasuki imam kepala, merasuki kemudian mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat,
itu semuanya sia-sia. Iblis tidak berhasil. Iblis tidak akan berkuasa sedikit pun terhadap diriku, kata Yesus. Itu kata Yesus. Maka ketika kemudian mereka gagal semuanya, Yesusnya terangkat ke langit, maka apa yang terjadi? Iblis kemudian datang berpura-pura menjadi Mesias. Itulah yang dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada iblis yang datang ke... Ya, Mute. suaranya hilang. Nggak ada suara. Cek, suaranya hilang. Apa kena report Gurunda ini? Ya, di tab-tab layar teman-teman, tembusin sampai 1K. Itu yang perlu saudara pahami. Itu yang perlu saudara pahami. Ketika Yesus terangkat ke langit, iblisnya muncul kemudian menjelma menjadi Yesus. Coba Anda lihat di dalam Matius 28. Tadi saya baca, Bang Handi membaca Lukas 4. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapa yang aku kehendaki. Itu siapa? Iblis. Lihat di Matius 24, Matius 28, nomor 18. Kemudian Yesus memanggil mereka dan berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Hei, itu siapa? Iblis. Iblis laknatullah alaih. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kita berlindung kepada godaan iblis yang datang menggoda melalui saudara-saudara Kristen. Jangan sangka yang datang kepada Paulus itu Yesus. Jangan sangka yang datang kepada pengikut Yesus itu adalah Yesus. Bukan. Sesuai dengan pengakuan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, memakai nama Yesus, dan berkata akulah Yesus, dan berkata dia adalah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak manusia. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Aku berkata kepadamu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tiba-tiba berubah. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah, ajaklah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Padahal itu bukan Yesus yang asli. Yesus yang asli mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus palsunya, pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus asli. Itulah Yesus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus asli. Makanya endingnya di mana? Camkan baik-baik saudaraku, Acoy dan Ersitorus dan juga Darius, camkan pernyataan saya. Makanya endingnya di mana? Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti, Kristen-Kristen akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu juga? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada Kristen, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullaha rabbi wa rabbakum. Hei Isa, ya Allah, apakah kamu yang mengajarkan Kristen untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan di luar Yahudi untuk menuhankan diriku selain daripada dirimu. Sesungguhnya aku mengajarkan kepada mereka, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jangankan kepada Bani Israel, kepada iblis pun yang datang mencobai aku, kuperintahkan dia untuk menyembah hanya kepadamu.
Dan bahkan di dalam Yohanes 4 nomor 24, nomor 22, dari Yohanes 4 nomor 22 tertulis dengan sangat jelas di sana. Aku dan pengikutku menyembah apa yang kami kenal. Kalian semua menyembah apa yang tidak kalian kenal. Kami bukan mau dengar khotbah loh, Juma. Pasang otakmu baik-baik. Aku sedang meruqyah kau menggunakan Bible. Paham? Kami bukan dengarkan khotbah. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, apakah Yesus menubuatkan akan munculnya Yesus palsu? Ya atau tidak? Sekarang saya tanya, tegas-tegas saya jawab. Yesus atau Yudas yang disalib? Ketika ditanya balik tanya, itulah buktinya di dalam dirimu hanya ada roh si jahat. Ditanya malah balik tanya, bukannya mau menjawab pertanyaan. Si iblis malah menggoda dirimu, menjawab pertanyaan dengan bertanya. Aye. Kapan kau bisa sehat? Kapan? Hah? Kapan? Saya bertanya, apakah Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu? Ya atau tidak? Sekarang aku ingin bertanya, kira-kira yang membuat kau seperti ini apa? Kebenaran atau kesesatan? Ini pertanyaan mendasar. Yesusnya mengajarkan kemudian kepada muridnya akan muncul Yesus palsu, ya atau tidak? Jawabanmu? Kamu melindungi Yesus palsu, kawan. Kamu berusaha untuk menyembunyikan identitas iblis yang ada pada dirimu, kawan. Gak ada Yesus palsu, gak ada. Berarti Yesus pembohong. Gak ada Yesus palsu. Berarti Yesus pembohong. Cuma apapun yang kau bilang kuterima, karena aku dapatkannya dusta-dusta, maka ku lawan terus. Dengarkan. Waspadalah kepada penyesat yang datang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Penyesatnya datang memakai nama siapa? Yesus. Tegas aja kau ucapkan, Yesus atau Yudas yang disalib. Itu aja, coba. Pasti aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah. Yang disalib itu Yudas berdasarkan Bible. Yang bangkit naik ke surga itu Yudas. Yang bangkit keluar dari kubur itu iblis. Itu pendapatmu. Loh, kata Yesus loh. Hah? Kata Yesus. Yang bangkit naik ke surga itu siapa itu? Yudas. Itu tidak melalui kebangkitan dia. Yesus langsung terangkat. Yang keluar dari goa kubur. Yang dilihat orang terangkat naik ke surga itu siapa? Yudas. Yang naik ke langit itu Yesus. Hah? Yang naik ke langit itu Yesus. Loh, kalau dia yang keluar dari kubur, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Itu di mana? Di Al-Quran atau di kitabmu? Lalu yang dia disaksikan orang banyak naik ke surga itu Yudas. Yang naik ke langit itu Yesus. Yang kau jawab, yang disaksikan orang banyak itu yang naik ke surga itu Yudas atau Yesus? Yesus yang terangkat ke langit. Yudas tidak terangkat ke langit. Yang keluar dari kubur itu oknum yang berbeda. Dialah Yudas berdasarkan Bible. Di mana tertulis itu, Mas? Yudas yang pengkhianat itu bisa bangkit. Apanya di mana tertulis? Yesus, kamu katakan iblis. Loh, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Enggak, tadi yang bangkit dari yang kubur kamu katakan Yesus itu iblis. Di mana? Siapa yang bangkit itu? Markus 16 nomor 12. Hati-hati. Markus 16 nomor 12. Pengarang Markus berkata, lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya dari jangan pengarang, itu asumsimu pengarang. Lalu Markus, apa kalau bukan pengarang? Markus berapa itu? Kau buktikan yang Markus 16 orang banyak itu Yudas atau Yesus. Markus 16 nomor 12. Lalu dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya. Kau nggak pernah mau topik itu apa Pertanyaan saya. Dari mana pengarang Markus? Dari mana pengarang Markus? Ayat ini Dari mana pengarang Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Jawab. Silakan. Silakan.
Jawab. Dari mana? Yang jelas yang nampak oleh Markus bukan Yesus. Tadi enggak, bukan itu. Tadi yang keluar dari kubur lagi. Itu terus di mana itu pertanyaanku tadi? Yang mana? Tadi pertanyaanku kan yang keluar dari liang kubur itu, yang bangkit dari liang kubur itu iblis. Cuma bilang. Di mana tertulisnya pertanyaanku? Pertanyaannya bahwa iblis, coba Anda lihat kemudian tanda Yunus, Matius 12. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat melainkan 3 hari 3 malam di perut bumi. Berarti hari ketiga keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Jawab. Jawab. Kenapa fokus ke iblis? Lah, keluar dari kubur itu adalah angkatan jahat. Baca Yesaya 14 nomor 15. Coba baca. Bacakan saya pengen dengar. Bacakan saya, Bang. Bacakan saya. Jangan lari-lari ayatnya. Yesaya 14. Duh, gimana sih? Gimana? Emang di dalam kitab, saya mau tanya sama Anda. Di dalam kitab saudara ini bertalian enggak antara kitab perjanjian lama, perjanjian baru? Bertalian enggak? Begini, maka ketahuan dustamu. Kalian bilang yang ditangkap dan dikubur Yudas. Ini udah kau bilang yang keluar iblis. Itu siapanya? Yudas atau iblis yang dikubur ini? Hei, yang keluar dari kubur itu bukan Yudas. Ngapain Yudas keluar dari kubur? Untuk apa? Yang keluar iblis lah. Sementara yang diserupakan Yudas, kalian bilang kayak mana tipu-tipu ini? Pada saat penyaliban Cak Ayu. Iya. Yudas setelah dia turun dari kubur, yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Yesaya 14:15 sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur engkau dimasukkan. Siapa itu? Lucifer kan? Kenapa Yesus menjadikan tanda keluar dari kubur itu sebagai tanda untuk angkatan jahat? Tanya dulu. Matius 12 nomor 38. Nomor 38. Ya, silakan. Oke, tunggu sebentar ya. Silakan, Saud. Habis kau baca baru kau tertawa. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menurut suatu tanda." Menuntut, bukan menurut. Baca yang betul. Menuntut suatu tanda. Bagus. Tetapi pintar. Kepada mereka tidak akan memberikan tanda. Tidak akan diberikan, bukan memberikan. Baca yang betul. Tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi. Ya, terus. Itu tanda untuk siapa? Lanjutlah, cuma jangan separuh dulu. 3 hari 3 malam. Saya tanya, itu tanda untuk siapa? Yesus. Tanda untuk siapa? Yesus. Ini perkataan itu Yesus. Yang tadi minta tanda siapa? Angkatan yang jahat. Angkatan jahat. Kalau sudah 3 hari di dalam perut bumi ngapain? Lanjut ke hari keempat atau bangkit? Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. 3 malam. Setelah 3 malam, besoknya bangkit atau tidak? Bangkit.
Bangkit. Itu simbol tanda untuk siapa? Sabar dulu, cuma kita baca dulu semua. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini. Dan penghukumannya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Terus? Iya. Apa? Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Yunus. Berarti lebih jahat kan? Lebih dari Yunus. Yunus tahu orang jahat Yunus. Tidak, bukan orang Niniwe. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada itu. Artinya angkatan jahat ini lebih daripada orang-orang Niniwe. Sekarang pertanyaannya kepada saudara, ini keluar dari kubur pada pagi hari, di hari ketiga itu angkatan Yunus, itu simbol untuk angkatan jahat atau angkatan baik? Semua mulai dengar dulu, mulai iblisnya bekerja. Ini saya mau jawab atau gimana ini? Saudara, Anda baca di dalam Lukas 24 nomor 37. Ketika mereka terus. Ketika mereka melihat sosok Yesus itu datang, mereka mengatakan, mereka mengira melihat hantu kan? Iya. Kenapa dia tidak mengatakan, Tuhanku sudah keluar dari kubur? Kenapa justru murid-muridnya yang asli ketakutan? Mereka tidak percaya apa perkataan Yesus akan terjadi. Sekarang begini, kalau saudara Sitorus yang ada di situ pada hari ketiga melihat Yesus keluar dari kubur, apa yang Anda lakukan? Saya terkejut dan tidak percaya bahwa itu Yesus. Berarti Anda kurang beriman. Bukan angkatan jahat. Kurang beriman. Bukan. Angkatan jahat yang diberi tanda, murid-muridnya tidak diberi tanda. Bukan itu arahnya. Mereka memastikan. Yang minta dengar, yang minta tanda angkatan jahat atau angkatan benar? Semua orang yang sudah dikubur pasti angkatan jahat, tetapi Yesus bangkit. Maksudnya bukan begitu, Cak Ayu. Alamak. Orang-orang jahat ini datang, orang Farisi termasuk Paulus ini datang kemudian. Guru, paman, kami ingin minta satu tanda dong darimu sebagai tanda kehebatanmu. Angkatan jahat ini tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga lanjut nggak dia keempat? Enggak kan? Nggak ada lanjut, dia bangkit. Berarti bangkit. Nah, ini tanda untuk siapa? Yesus. Nah, itu kan ini gimana saudara ini? Yang minta tanda kok Yesus, yang minta tanda di situ angkatan jahat. Maka diberilah tanda angkatan jahat ini. Apa itu? Bangkit pada hari ketiga. Anda percaya ada Tuhan keluar dari goa kubur? Anda angkatan jahat, Cak Ayu. Makanya enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ketika makhluk ini keluar, makhluk ini, apakah berhenti menyesatkan? Tidak. Pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu aksinya tuh. Dirasukinya Paulus, dirasukinya Ananias, dirasukinya Markus, dirasukinya Matius, dirasukinya semua pengarang wahyu juga dimasuki. Dirasuki semuanya. Lahirlah agama Kristen. Anda membantah saya, membantah dalil. Anda menolak saya, menolak Yesus. Anda kemudian ingkar terhadap penyampaian saya, berarti Anda kemudian ingin kekal di neraka. Kewajiban saya sudah selesai. Saya tidak menghina, saya tidak menghujat, saya hanya membaca data. Anda mau percaya, silakan. Anda tidak percaya, berarti Anda termasuk orang yang unik, punya kitab tapi tidak dipercaya. Demikian sahabat-sahabat, saya ingin minum kopi dulu. Silakan. Silakan sahabat yang lain, diambil alih, saya mau bikin masaku dulu, saya pusing.
Masako campur kombantrin. Lanjut. Masako campur kombantrin. Sehat. Nggak ditemukan. Nggak ditemukan bahwasanya iblis tadi yang keluar dari kubur itu. Waalaikumsalam Kang Kian Santang. Assalamualaikum para gurunda. Waalaikumsalam. Tidak ditemukan iblis keluar di mana? Tadi kan cuma bilang yang keluar dari liar kubur itu iblis, nggak ada ditemukan. Yang telak dari iblis katanya nggak ada. Cuma ambil data dari sana, ambil data dari sana, ambil data dari sana. Tetapi nggak arahnya ke iblis. Terus Paulus pernah mengatakan bahwa dia sudah dipilih sejak dari kandungan ibunya. Nah, di dalam Mazmur menuliskan dan mengatakan bahwa penyesat-penyesat itu berasal dari kandungan-kandungan ibunya. Nah, itu dia. Nah, itu yang pertama, Ersitorus. Ya. Dan yang kedua begini. Di dalam Kisah Para Rasul, Paulus mengaku pernah bertemu dengan Yesus, sementara yang dia temui hanyalah seberkas cahaya. Dan cahaya itu berkata, "Akulah Yesus yang telah engkau aniaya." Kalau teman-teman Kristen ingin memperkuat ayat itu, pertanyaan yang simpel dari saya, di mana Paulus pernah menganiaya Yesus secara fisik? Di mana? Paulus menganiaya Yesus. Menganiaya. Di mana Paulus menganiaya Yesus secara fisik? Kalau teman-teman Kristen ingin menguatkan ayat itu, bahwa Paulus pernah bertemu Yesus ketika di dalam perjalanan ke Damsik, pertanyaan saya simpel. Di mana Paulus menganiaya Yesus secara fisik? Yang dikatakan di situ, "Akulah Yesus yang telah engkau aniaya." Pertanyaan saya, di mana Paulus menganiaya Yesus? Silakan. Ya, jangan macet Bang Storus. Mungkin penganiayaan secara rohani mungkin ya. Ini si Torus ini kenapa sih dari tadi kok begini banget ya? Si Torus, maaf teman-teman, tadi saudara belum menangkap penjelasan saya terkait dengan iblis itu. Belum paman. Ini dengarkan baik-baik, terutama juga teman-teman apologet Islam yang pemula. Ketika iblis datang kepada Paulus di dalam Lukas 4 nomor 6, kata iblis kepadanya, ini bocorannya itu di sini nih. Segala kuasa serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Itu iblis. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, dan aku berhak dan aku bisa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu iblis. Saya ulang ya. Iblis berkata segala kuasa telah diberikan kepadaku. Coba Anda lihat di dalam Matius 28 nomor 18. Setelah diberitakan Yesus bangkit, Yesus ngaku segala kuasa di bumi telah diberikan kepadanya. Itu siapa itu? Itu siapa yang ngaku tadi di Lukas 24 itu? Lukas 4 nomor Iblis kan? Ada nggak Yesus mengaku demikian? Di mana? Di mana Yesus pernah diberi kuasa di bumi dan di langit saat penginjilan? Di mana? Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapa. Aku bekerja sebagaimana Bapa aku melihat bekerja. Yohanes 4 nomor 34. Yohanes 5 nomor 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri,
Jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakan, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 3 nomor 16, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, bukan malah memberi kuasa. Dia hanya berkenan kepada anaknya. Akulah jalan menuju kepada Allah. Yohanes 14 nomor 6, bukan malah jadi Allah, bukan menjadi Tuhan. Aku jalan menuju kepada Tuhan, bukan menjadi Tuhan. Jadi yang datang kemudian kepada orang-orang termasuk murid Yesus yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa, itu bukan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu baru Yesus. Tapi yang berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, itu bukan Yesus, itu iblis. Tadi sudah kuterangkan Lukas 4 nomor 6. Tapi Anda ini ngeyel. Iblis berkata kepadaku telah diberi kuasa di bumi. Yesus juga mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan itu, Bung? Di dalam Yohanes 14 nomor 30. Catat dong kalau saya ngajar gini, catat supaya saya nggak capek menjelaskan. Yesus berkata, tidak lama lagi aku akan berkata-kata kepadamu. Maksudnya, aku tak lama lagi berkata denganmu, sebab aku akan pergi. Karena penguasa dunia telah datang. Coba Anda baca di situ, Bang. Jangan buat saya capek. Saya sudah konser tadi 2 jam kurang lebih, suara saya habis. Di situ dikatakan oleh Yesus, Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi kalian akan mendengarkan aku bicara, berkata-kata kepada kalian. Tak lama lagi, karena aku mau pergi. Kenapa aku harus pergi? Sebab penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia yang dimaksud oleh Yesus? Dan iblis tidak berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Siapa itu penguasa dunia? Siapa? Siapa penguasa dunia? Hei! Siapa penguasa dunia? Siapa iblis. Penguasa dunia? Menurut siapa? Menurut siapa? Iblis adalah penguasa dunia. Menurut Yesus. Tertulis di mana? Yohanes 14 nomor 30. Penguasa dunia telah datang, 30. Yaitu iblis. Dan iblis tidak berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Lihat endingnya ketika Yesus dicobai, Bung. Di Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Iblis mundur dari Yesus dan menunggu kesempatan yang baik. Untuk apa? Untuk merasuki orang-orang agar orang percaya kalau dirinya adalah Yesus. Mumpung Yesus sudah pergi nih, jadi saya tampillah seperti Yesus supaya orang-orang bisa tersesat. Sebab Yesus tadinya dipercaya loh, bangkitkan ini, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Nah, ini kesempatan aku pura-pura jadi Yesus. Namun orang berakal sehat akan percaya kepada Yesus. Sebelum Yesus terangkat, dia sudah menasihatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Kenapa kamu nggak waspada? Kenapa kamu nggak waspada? Jadi yang datang kepada murid Yesus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa. Jadi kalau seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu iblis. Iblis. Jadi yang kau sembah melalui Yesus itu iblis. Makanya endingnya lihat, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sebab yang kalian panggil Yesus, Yesus, Sus, Yesus, Sus, itu bukan aku. Itu bukan aku, itu Mesias palsu. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Dengarkan baik-baik. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan Kristus Yesus. Nah, tergenapi kan? Yesus manusia, Paulus menerima bukan dari manusia, tetapi dari oknum yang bukan manusia yang namanya Kristus Yesus.
Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Aku manusia yang datang nanti setelahku penyesat, memakai nama Yesus. Itu terjadi di mana? Di Paulus. Jadi kalau Anda bertanya sekali lagi, kulempar sendal. Di mana iblis itu? Kulempar sendal. Karena Lukas 4 nomor 6, iblis sendiri mengaku, kepadaku telah diberi kuasa. Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia telah datang, yaitu iblis. Kurang apa lagi coba? Yang mendirikan agama Kristen adalah Paulus. Yang diusir kemudian kelak adalah Kristen, pengikut Paulus. Kurang apa lagi coba? Cuman iblis yang ada di dalam diri Anda itu sudah kuat kali, Bang. Anda makan babi dari kecil, makan anjing, makan monyet, makan kera, makan biawak, makan kuda nil, singa, kemudian ular naga, apalagi dinosaurus. Anda makan semua, maka semakin kuat, ya, semakin kuat pengaruh iblis pada diri Anda. Tapi mohon setelah ini coba kurangi makan babi. Kurangi makan babi supaya aliran darah Anda itu bersih masuk ke otak, supaya Anda bisa mendengarkan penjelasan-penjelasan penginjilan seperti ini dengan baik. Saya ulang lagi ya, aku udah capek. Pembantrin udah habis, podrek sudah habis, komik sudah habis, kopi pun tak ada. Orang sudah pada tidur, aku di gunung seorang diri. Ini udah pukul 2, tak ada yang bisa membuatkan saya kopi. Oleh karena itu saya buat sendiri dulu. Permisi. Semoga saudara Sitorus bisa mendapatkan pencerahan dan edukasi yang baik. Ya, silakan teman-teman. Ya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu bukti bahwa iblis yang ada dalam diri Anda itu sangat kuat. Oke, thank you. Itu bahasa iblis semua. Nggak masalah, Bang, nggak masalah. Iblis saya tahu kalau saudara sudah merasukimu. Saya tahu kalau saudara Sitorus itu sebenarnya menyadari kebenaran apa yang saya sampaikan. Hanya karena iblislah yang menuntun Anda untuk menolak kebenaran itu. Ingat, saya membaca Bible. Saya membaca Bible. Ingat, Bung, ya, saya tidak membaca Quran, saya baca Bible. Sekarang, iya, neraka juga butuh penghuni. Jadi saya tidak membutuhkan juga Anda harus sadar hari ini juga. Tapi ingat, renungkan keselamatan Anda. Iblis butuh teman di neraka. Demikian, udah. Sip, Babami. Sip, Babami. Diam. Silakan yang lain. Itulah bahasamu, gak enak. Ya, ini Petrus Muslim Bapak Kristen Petrus. Coba saya sebentar sama Sitorus. Sitorus mendengarkan suara saya, Bro? Ya, siap. Benar. Ini kan sudah detik-detik terakhir ya. Sitorus kan masih sehat ya, Bang, ya? Masih. Waktu kecil nggak pernah mengalami musibah jatuh misalnya gitu, nggak pernah kan? Kurang tahu kalau masalah kecil. Tapi masalah kepala kan aman ya, Bang, ya? Selamat malam semuanya. Ntar dulu yang lain, ntar dulu ya. Iya, Pak Sitorus, ya, masalah kepala nggak pernah kan? Aman kan? Nggak pernah. Ada apa? Okay. Apa bedanya manusia dan Tuhan, Bang? Manusia tidak bisa berbuat apa yang dibuat oleh Tuhan. Pintar. Berarti selamat. Lulus, nggak pernah jatuh waktu kecil. Yesus manusia nggak, Bang? Yesus manusia selama 30 tahun. Artinya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa waktu 30 tahun. Ya, ketika dia menjadi masih manusia. Lulus. Lulus. Waktu Yesus manusia di muka bumi, siapa Tuhannya orang-orang sejaman dengan Yesus? Allah Bapa. Lulus, pinter, lulus. Nah, setelah sekarang Yesus enggak ada, siapa Tuhannya Kristen? Allah Bapa. Lulus. Sekarang Yesus sebagai apa? Allah Bapa itu sendiri. Tidak lulus. Ternyata tidak lulus terakhir. Langsung merah rapor merah. Gimana ceritanya, Bro? Gimana sih, Bro? Lanjut, Bang.
Bagaimana ceritanya dari manusia biasa kok menjadi bapak itu sendiri? Gimana ceritanya? Apa Anda tidak tahu dia bangkit? Lu nggak tahu Banyu malah lagi ngaduk kopi itu jatuh kopinya ke lawan. Saya mau tanya ya. Apa sih? Mundur lagi ya? Diam dulu kau, saya lagi sama si Torus. Oh begitu. Iya, sabar dulu Rafa. Kau baru naik. Saya 6 jam loh menunggu baru ngomong. Kau baru naik langsung mau ngomong enak aja lu. Tunggu dulu sebentar. Sama kamu, Pak Handi. Sabar dulu ya Bang ya. Oke. Ya orang sabar itu Bang, pantatnya lebar. Gak apa-apa lah. Wah, pantat saya kecil gimana dong? Ya berarti kamu nggak sabar orangnya. Oh gitu. Ya. Oke. Nggak lulus lagi lu. Awas lu nggak lulus nih. Ulang lagi. Sampai lu nggak lulus. Saya ulang lagi. Lanjut. Ya, pasti terus. Ya. Boleh dimundurin apa dimajuin nih Bang? Oke, pertengahan aja deh. Yesus waktu di bumi, dia itu kan utusan Tuhan karena tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Betul ya? Betul. Nah, waktu Yesus ada di muka bumi, Bunda Maria, Pak Yusuf, murid-muridnya, dan masyarakat sekitarnya itu waktu itu menyembah siapa Bang? Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan yang mana Bang? Allah. Oke, menyembah Bapa. Lulus. Termasuk Yesus sendiri. Dengerin dulu Bang. Ini tes sebentar kan belum kelar. Habis ini baru abang tadi kok nggak mana sih? Ini guru loh yang ngomong. Oke. Habis ini ya. Iya. Oke. Nah, termasuk Yesus sendiri itu menyembah siapa waktu dia di bumi? Tadi kan sudah saya bilang, Yesus itu manusia 30 tahun. Dia mengajarkan bahwasannya ada Allah. Iya. Sudah. Makanya kan Yesus berkata, ini adalah jalan hidup dan kebenaran. Iya, udah nggak usah pakai itu dulu kan. Tadi udah banyak banget data dikasih Banjuma. Saya ini beranalogi aja. Iya. Yesus ini kan manusia di muka bumi. Iya. Nah, manusianya Yesus ini bertuhan kepada siapa? Kepada Allah. Oke. Jadi termasuk Yesus juga bertuhan. Pintar, lulus. Nah, setelah Yesus terangkat ke surga, itu Yesus itu terangkat semua sama fisiknya atau hanya arwahnya saja? Semua. Jadi Yesus di surga itu masih status manusia. Betul apa betul? Di surga? Ya. Yesus keluar dari kubur masih berbentuk manusia. Gini aja Bang, biar aku yang jawab, biar lebih jelas. Itu pertanyaan abang bolak-balik itu aja nanti. Ya, ini waktu Yesus terangkat ke surga, dia masih berbentuk manusia atau sudah tidak lagi? Silakan. Oke Bang, aku sekarang ya. Ya. Ya, waktunya udah habis Bang Taurus. Terima kasih. Terima kasih. Enggak bercanda Bang. Terusin Bang. Gini loh, ada seorang pengusaha. Loh kok pengusaha? Dengar dulu. PT-nya apa? Nama PT-nya apa Bang? Dengar dulu. Oh iya. PT Dengkul Jaya. Mau dengar ya? Iya mau dengar Bang. Nah, ada seorang pengusaha. Iya Bang. Di perusahaannya itu memiliki begitu banyak karyawan. Dan karyawannya itu ada yang kerja tidak bagus, ada yang bagus. Dan pengusaha ini mau mengajari karyawannya berbuat bagus. Caranya dia pergi ke perusahaannya dengan menyamar sebagai kuli. Sudah. Dan dia masuk ke perusahaannya itu harus melalui lamaran. Sudah. Sampai di perusahaannya dia memberikan contoh yang baik kepada anggotanya. Pertanyaannya siapa drakor di TikTok loh. Pertanyaannya saya bisa jawab. Saya nggak kenal direkturnya siapa, perusahaannya siapa, alamatnya di mana, yang menyusup siapa. Saya nggak kenal Bang. Gimana saya mau jawab? Setelah dia menjadi kuli, bosnya itu siapa sekarang?
Dia udah kira-kira gajinya waktu jadi kuli berapa Bang per hari? Nah itu pertanyaan itu kamu nggak tahu jawab. Seperti itulah perjalanan. Orang situ yang bawa perusahaan gue nanya kok. Tadi kamu nanya saya jawab. Ini saya tanya jawabanmu bertanya lagi. Ya kamu kan ngomongin perusahaan. Perusahaan itu saya nggak kenal. Seperti itulah. Seperti siapa Bang? Cerita perjalanan Yesus. Oh jadi Yesus ini nyamar jadi kuli. Nah itu. Oh berapa gajinya per bulan Bang? Udah itu pertanyaan jawaban begitu kan. Nah waktu Yesus sudah nyamar jadi kuli, selesai urusannya di bumi, udah Bang gantian lah Bang. Bang gantian, kan saya lagi ya Bang. Ketika pengusaha itu jadi kuli, siapa sekarang bos? Makanya saya lagi nyambung cerita Abang nih. Nah setelah Yesus selesai dia menyamar jadi kuli, dibunuhlah dia di tiang salib. Mungkin kena ibaratkan di perusahaan lah, di perusahaan. Nggak bisa kau jawab kan? Saya dulu. Nggak bisa kau jawab. Iya nggak apa-apa, nggak bisa Bang. Ya udah apalagi kalau udah bisa kau jawab apa lagi? Nah setelah dia selesai menyamar jadi kuli, terangkat dia ke surga, itu sama pakaiannya waktu dipakai kuli atau ganti baju Bang? Pertanyaan saya tadi jawab dulu. Pertanyaan Abang saya jawab ya. Jadi waktu dia jadi kuli itu Bang, dia menyamar. Ternyata dia bos. Tapi ada satu yang tidak senang sama dia. Namanya Yudas. Ini Yudas memang kurang ajar. Udah tahu bos yang menyamar tetap selalu diintimidasi. Gajinya semua diambil sama Yudas. Nah itu cerita akhirnya Yudas berselisih paham untuk membunuh dia sama iblis. Begitu Bang kira-kira jawabannya Bang. Bosnya siapa sekarang setelah bosnya namanya siapa ya? Siapa nama bosnya Bang? Lupa saya. Udah bos, udah. Sukijat. Siapa tuh? Tuki mana apa siapa? Siapa nama bosnya Bang? Kamu yang jawab biar aku gitu jawabnya. Kamu yang nanya. Nah sekarang waktu Yesus naik ke surga itu Bang, dia jadi Tuhan apa masih jadi manusia Bang? Tanya Yesus lah. Orangnya udah nggak ada Bang, gimana dong? Ya berusaha lah. Caranya gimana Bang? Ya cari sendiri, kamu kan pintar. Gimana caranya? Saya udah cari nggak nemu. Loh kenapa nangis? Kamu yang nangis, kamu yang kumur-kumur. Jadi Yesus di surga itu masih anaknya Maria ya? Tanya Maria lah. Maria udah nggak ada. Usahakan. Bagaimana caranya? Ya Bang Sitorus. Pada saat perusahaan itu bangkrut, siapa bosnya? Pada saat perusahaan itu bangkrut, siapa bosnya? Gini aja deh pasti terus. Tahu nggak bagaimana cara keluar koman? Keluar apa? Bagaimana cara keluar dari room ini? Tahu nggak caranya Bang? Tahu Bang, tahu. Biar keluar apa ya? Coba praktekin Bang. Nanti naik lagi Bang, nyoba doang. Coba praktekin Bang. Ini namanya susah, yang ini nih hamartolos mi. Selamat malam. Tuh pinter dia praktekinnya, cara keluar koma pinter dia, lulus. Selamat malam saudaraku. Ya pagi Bang. Pagi ya. Pagi Bang. Udah 1:30 ya. Iya. Ini judulnya ini Yesus ini siapa sih? Yesus. Nggak usah pakai judul Bang. Yesus itu ada. Apa? Saya tanya, judulnya Yesus ini siapa? Saya nggak tahu Bang. Yesus itu Yesus. Oh, berarti bukan Yesus ya, Yesus ini ya? Iya apa tidak? Iya, ada masalah apa emang? Ya, saya mau tanya dulu, judulnya ini kan Yesus. Sedangkan tadi Anda membahas Yesus terus. Nah, menurut Abang Yesus ini siapa ini Yesus? Ya nggak tahu kan Anda yang buat host. Iya, terserah saya, suka-suka saya. Ya saya tanya, Yesus ini siapa? Yesus atau bukan? Yesus. Kan nama Tuhanmu di setiap negara beda-beda loh. Saya tanya, judulnya kan Yesus. Yesus yang kalian maksud ini siapa? Ya Tuhanmu. Oh, begitu. Siapa? Tuhanku siapa emang? Yesus. Oh, Yesus. Oh, berarti Yesus ini kan kalian. Oh, ini typo ya. Yesus harusnya ya.
Ya, Ini kenapa sih banyak orang sakit malam ini nggak ada yang sembuh-sembuh ya? Oh gitu. Kita buka ya nama-nama Tuhannya ya. Kita buka nama-nama Tuhanmu ya. Terus mau kapasitas gini ya, saya mau nama-nama tanya. Tuhanmu. Kita Gini, buka iya, dulu saya- nama-nama Iya, Tuhanmu saya mau di seluruh dunia. Saya Kita mau buka ya. tanya, Lucu-lucu, kapasitas aneh-aneh. Anda untuk menerjemahkan, untuk mentafsirkan apa namanya Alkitab orang lain yang tidak Enggak ada kali. ditafsir, Itu kuclu. apa? Enggak ada menafsir. Orang ini Kapasitas diskusi, apa artinya? ini diskusi lintas agama bang tadi. Ya kapasitas kalian apa? Oh, kapasitas saya untuk mencerdaskan dan untuk mentobatkan para pendeta ya. Kalau para pendeta ingin belajar Bible silakan naik ke sini. Gua ajarin 3 SKS. Yang paling intinya adalah kami ingin Anda ini mempergunakan akal sehat, bedakan antara manusia dan Tuhan. Itu doang sih, nggak ada yang lain. Berarti menurut kalian orang-orang Kristen itu orang-orang yang bodoh ya? Oh, Iya. Anda yang mengklaim loh, karena hanya orang yang tidak berakal tidak bisa bedakan mana manusia mana Tuhan, gitu aja. Oh gitu. Berarti orang-orang Islam itu pinter-pinter ya? Oh ya pasti. Iya, udah jelas lah, pasti itu. Mantap. Karena seawam-awamnya umat Islam, kalau dia ditanya orang yang pernah keluar dari rahim ibu, Tuhan atau manusia? Semua umat Islam mengatakan manusia. Tapi Kristen kalau ditanya, Yesus yang keluar dari rahim Maria, hampir 90% mengatakan dia itu Tuhan. Begitu bang kira-kira jawabannya. Penemu HP dan sinyal itu orang Islam ya? Lo kok lari ke sana sih bang? Malah kayak teknologi Dia ya, kan Bang. katanya pinter-pinter. Ini Ntar dulu, lihat bentar. nama Tuhannya nih. Ntar dulu. Biar besarin nama Tuhannya. Ini nama Tuhanmu Saya ya. mau tanya, katanya pinter-pinter. Dengar nama Tuhanmu ini. Kristen bodoh ya. Penemu HP sama sinyal siapa? Ya nggak sih ada orang Islam? hubungannya Ini. HP dan itu. Aduh beneran. Ya kan katanya Nih. pinter-pinter bos. Itu nama Tuhanmu nih. Jesus Isa, Jesus ini aja. Jesus Isa, Yesuha, Jesus. Isi nama Tuhannya macam-macam ya. Apalagi nih? Oh mama Yesus, Jesus. Ini nama Tuhanmu ya. Jadi jangan kau protes-protes karena setiap negara beda-beda ya. Yesus, Jesus. Ini yang di atas ini. Ini yang di atas ini. Jesus. Ya, Jesus, Jesus, apa lagi ini? Aduh mama Yesus, Yesua, Yesus, Iosa, Gesu, Italia Gesu, mama Nca, Isa Nca. Yesus, Isa, Jesus. Banyak kali Jesus. Jadi tiap negara beda-beda bro namanya ya. Ya terus masalahnya apa kalau beda nama? Kan kau tanya tadi. Inilah masalahnya beda-beda. Masalah di Makanya kau Anda jangan kalau beda tanya-tanya. Makanya kau jangan tanya-tanya karena kau botol nggak tahu. Ini kau dikasih masalahnya tahu, di Anda apa bos? Masalah di Nggak ada Anda. masalah bagi kami. Ya Kau udah, aja kalau nggak buat ada masalah, kan Kau nggak ada aja yang buat masalah. Kau naik kan. Kau naik mempertanyakan judul ini. Kau nggak tahu nama Tuhan macam-macam. Yang bego nggak tahu. Terus kau tahu ini seluruh dunia di beda-beda ya. Ada yang benar nih. Elpano, selamat pagi. Muslim apa Kristen Elpano? Sebenarnya tadi ada yang kita harus jawab itu. Dia tersinggung kita mengatakan bahwa orang yang mati akal itu tidak bisa membedakan mana manusia mana Tuhan. Terus dia tanya, umat Islam pinter dong? Ya pinter. Apalagi dalam hal konsep Tuhan atau siapa Tuhan itu, pasti pinter number one begitu. Terus dia alihkan kepada penemuan, yang menemukan signal siapa, yang menemukan listrik siapa begitu. Ya mungkin bolehlah di luar Islam itu, tapi yang memberi akal kepada dia siapa? Terus kemudian yang membeli dia siapa? Umat Islam juga yang membeli. Berarti sebenarnya yang kaya siapa sih? Kan itu kan bukan sebagai takaran. Karena ini dalam hal diskusi lintas agama. Kalau sekalian begitu ya
mayoritas Islam Indonesia di Republik ini pembayar banyak terbanyak, Anda nikmati juga ya, keluarlah Islam Indonesia di Republik ini pembayar banyak terbanyak. Dimit dulu lah ya, dimit dulu itu. Islam Indonesia. Waduh, berisik deh. Kan gitu. Kedua, yang paling penting adalah ajaran umat Islam gitu, ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu umat Islam yang berjuang. Aduh, saya lagi yang kerja deh, turun ini orang terputus-putus deh. Sampai di mana tadi? Jadi umat Islam lah yang berjaya waktu itu. Beberapa kerajaan-kerajaan Islam datang Belanda bawa Bible. Alhamdulillah umat Islam bisa mengusir penjajah itu dengan Allahu Akbar, begitu. Ya kalau Anda nggak mensyukuri juga kepintaran, kepiawaian umat Islam, strateginya bagaimana bergerilya melawan penjajah yang biadab itu, dengan memakai ulangan 20 nomor 3 sampai habis, menyebarkan Injil, Bible, membangun gereja, ya, menerjemahkan sesuai dengan kemauannya, meminjam istilah-istilah Al-Quran disalahgunakan. Siapa yang paling pintar piawai bergerilya mengusir mereka? Ya umat Islam. Ya kalau Anda mengatakan tidak menerima itu, ya keluar dari Indonesia dong. Kan nggak ada kita dengar haleluya Indonesia merdeka. Semuanya Allahu Akbar kok Indonesia merdeka. Ya kalau nggak mensyukuri itu ya goodbye lah. Burundi masih bisa menerima Anda kok kalau Anda minta suaka ke sana kan gitu. Tapi ini bukan bukan ini yang kita ingin capai. Artinya apa? Ya mari kita hidup bertoleransi dengan baik. Jangan sampai ada tendensi negatif terhadap suatu agama. Dalam hal diskusi boleh memakai data masing-masing, terus mencerdaskan akal. Itu ya, ternyata Acoy udah pinter naik turun ya, Anda lulus di sini gitu loh. Ya Acoy ya, jadi mari kita hidup berdampingan, pakai akalmu, bedakan antara manusia dan Tuhan. Itu aja dari saya, makasih. Ya, Acoy. Halo. Ya, Acoy ingin bertanya nggak? Bu, ingin. Oh, udah shift kores belum? Belum. Udah, dengar dulu. Bentar, Acoy, bentar. Mantap. Acoy, ya. Sabar, Acoy. Acoy ingin bertanya. Ya. Oke, persyaratannya satu, Coy. Acoy harus tap-tap layar sampai 1K. Saya liatin dari sekarang. Boleh? Udah tap-tap layar baru Acoy bertanya. Silahkan. Gimana caranya, Bang? Janganlah kasihan. Caranya gimana, Bang? udah cukup. Ini kerja kores. Jadi terakhir dari saya sebelum kores, artinya apa? Kristen memang tidak dipungkiri ada yang cerdas dalam hal teknologi apa. Kita nggak bisa memungkiri itu. Untuk membedakan uang 50, uang 100.000 pinter. Membedakan mana kue bolu, mana teka pinter, ada akalnya. Tapi giliran membedakan manusia dan Tuhan, akalnya mati. Itu di situ kematian akal maksudnya di sana. Lanjut Res, kerja lu. Mantap Bang Handi. Keren. Ya silahkan Acoy. Silakan. Udah mau masuk Islam belum? Gini, dengar dulu ya. Oh belum. Tadi hostnya dengar. Ya, Oke. Tadi hostnya bilang sekarang Yesus itu naik ke surga jadi manusia atau tidak gitu kan? Iya. Betul. Udah. Sementara kalian berkeyakinan bahwa Yudas yang disalib, sementara Juma bilang iblis yang disalib. Sebenarnya hati kalian menetapnya di mana nih? Iblis yang mempengaruhi Yudas gimana sih? Bukan iblis yang disalib. Oh sih yang tadi Baru abang bilang sekarang Yesus naik ke surga jadi manusia apa enggak? Sebenarnya yang mana yang kalian tetapkan di hati kalian? Siapa yang disalib itu coba? Ya kan anak Maria diselamatkan, nggak disalib. Itu Amsal 21:18 sudah dibawain belum sih? Belum. Bukan itu yang saya tanya. Tadi abang ini bilang, halo terus sekarang Yesus itu naik ke surga jadi manusia atau tidak, kata kalian kan? Kalian tuh yang mana Sekarang kalian itu? Sekarang manusia, Judas atau iblis yang bangkit dari kubur itu? Kalian tetapkan aja dulu biar ku bantah semua perkataan kalian. Hari ini telah lahir Tuhan, yang lahir Tuhan. Tapi apa kata di Roma 14:9? Yesus mati dulu supaya jadi Tuhan. Itu bertentangan kan?
Apa nggak membagongkan tetapkan dulu Yudas, iblis atau jawabannya, Yesus yang disalib. Itu jawabannya. Itu ya udah kita supaya blosmu bertentangan. Lanjut kontradiksi. Ya. Silakan. Oke, ini Bang, biar tahu kalian ya. Yesus disalib itu karena kemauan iblis. Kalau iblis yang bangkit itu berarti iblis menangkap iblis, gitu. Oh, jadi Tuhanmu menebus ke iblis. Jadi Yesus mati menebus dosa ke iblis. Karena keinginan iblis. Kalian nggak berani jawab. Kalian balik-balikkan cakap. Kan kau sendiri bilang. Yesus balik-balik keinginan iblis. Yesus mati untuk keinginan iblis. Berarti Tuhanmu mati nebus ke iblis. Ayo, kemana Tuhanmu mati itu nebus kemana dia? Nebus kemana? Ke Pegadaian? Nggak mungkin toh. Tuhanmu nebus ke Pegadaian, Tuhanmu nebus ke Pegadaian, nggak mungkin. Kau sendiri bilang dia mati karena iblis, berarti dia nebus ke iblis. Nah udah, case close, ketok palu, nebusnya kembali ke masing-masing. Nah sekarang yang ditanya Acoy, siapa yang mati disalib, kan gitu ya Coy ya? Waduh, mati lampu. Mati lampu. Memang agak lelet dia, kasihan kan dia masih penglihatannya nggak terganggu. Dia udah ngakui tadi. Bukan, maksudnya makanya HP-nya tuh jangan dipegang-pegang, ditaruh aja gitu loh supaya nggak ke kunci atau ke minimize. Jadi suaranya kan hilang, jadinya susah. Ini Putura Muslim apa Kristen Putura? Alhamdulillah, Islam Muslim. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Iya sedikit aja Bang Andi, mohon maaf nih agak sedikit ngomong ya. Tadi katanya orang Kristen, orang Oten itu pintar bisa bikin teknologi. Saya membantah itu karena lebih pintar Islam. Islam ini Allah berikan makhluk seluruh dunia nih, baik di laut, di darat, di udara, berkhidmat pada Islam. Jadi Oten diciptakan untuk berkhidmat pada orang Kristen, Islam. Jadi Oten buat pesawat ya untuk orang Islam nih aji gitu. Jadi pintar Islam ini, nggak mau repot-repot yang bikin-bikin kayak gitu dunia itu gitu. Itu aja Bang Andi, terima kasih. Siap Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf kalau mantap. ada salah. Ya. Enggak, itu udah keren banget. Mereka ciptain buat Islam. Wah. Enggak ada yang jawab pertanyaan saya. Lalu diem dari tadi. Ini nungguin. Dari tadi diem. Kalian ada 3 persepsi. Yesus yang disalib, Yudas, iblis. Yang mana sebenarnya di hati kalian yang benar? Siapa umat Muslim yang bilang yang disalib itu Yesus? Hah? Siapa yang bilang umat Muslim ngomong yang disalib itu Yesus? Siapa? Tadi kan ada pertanyaan. Berarti yang diangkat ke surga itu sekarang Yesus jadi apa? Jadi manusia kah? Berarti kan itu beda yang soal diangkat sama yang disalib beda lah. Ini kan yang ditanya disalib tadi. Yang disalib siapa? Muslim yang ngomong yang disalib itu Yesus itu siapa? Saya luruskan dulu. Saya tadi ngomong yang diangkat itu adalah anaknya Maria, tidak disalib tapi langsung diangkat. Yang disalib itu adalah penggantinya tapi diberi juga nama Yesus. Itu masuk gua tadi. Lanjut. Gitu. Jadi nggak melulu lu diangkat ke langit, dinaikin ke langit itu harus disalib dulu, nggak melulu. Siapa yang bangkit? Kalau yang disalib mati ya mati aja. Siapa yang bangkit naik ke surga yang disaksikan orang banyak itu, coba? Bangkit naik ke surga, yang naik ke surga itu, yang naik ke langit ya, karena Oranos itu tuh Nabi Isa, dan dia nggak mati dulu, nggak ada bangkit dulu, nggak ada, langsung naik dia selamat. Yang ditanya, yang di Alkitab, yang disaksikan orang banyak bangkit naik ke surga itu siapa? Enggak, Yesus bangkit sama naik ke surganya itu nggak langsung. Yesus waktu bangkit, dibilang bangkit itu ada 40 hari jaraknya sampai dia naik ke langit. Nah, baru siapa yang naik ke langit itu? Nah, yang naik ke langit Yesus. Terus yang bangkit itu nggak ada yang bangkit. Coba cek di mana ada saksi bilang Yesus bangkit atau melihat Yesus bangkit. Coba dibaca yang benar deh perjanjian barunya. Itu perkataan Yesus. Di mana? Saksinya siapa? Hah? Saksinya siapa? Yesus ngomong di mana?
Di mana Yesus ngomong akan bangkit di mana? Loh, di perjanjian baru banyak. Iya, di perjanjian baru di mana coba? Coba gua ketik ya, aku akan bangkit ya. Aku akan bangkit. Di hari ketiga aku bangkit katanya. Di hari ketiga aku bangkit, coba. Ini gua lihat di iya. Jangan soal saksi. Kalau soal saksi, makhluk itu bentar ada saksinya jumpai Muhammad. Jangan soal saksi. Bukan, ketika kan kalau kekristenan itu sangat tergantung sama saksi kan? Iya enggak? Sangat tergantung sama saksi Kristen itu. Makanya tiap kebangkitan itu disaksikan 500 gitu kan. Tuhan turun ke bumi ada saksinya kayak gitu kan. Nah, ini ketika Yesus bangkit ini saksinya siapa? Kalau memang patokannya saksi. Maria Magdalena melihat kuburnya. Kubur itu sudah kosong. Kuburannya yang bangkit ini kuburannya atau Yesusnya? Nah, di sini iman lu mulai goyang. Nah, di mana Maria Magdalena menyaksikan Yesus bangkit? Dia mati terus bangkit gitu. Ada nggak? Ada nggak satu orang yang menyaksikan pas Yesus lagi mati-matinya, terus Yesusnya bangun gitu, bangkit? Ada nggak? Ada nggak orang menyaksikan siksa kubur? Oh iya, ya, jangan lari dulu dong, jangan lari dong. Jangan lari dong. Mau menyesatkan pertanyaan Abang. Bukan menyesatkan, ini gua senggol iman lu gitu loh. Seberapa benar iman lu gitu. Ketika lu berharap saksi gitu. Ketika Yesus lu dibilang bangkit, siapa saksinya? Ketika Yesusnya posisi mati kemudian bangkit, semua orang hanya menyaksikan kuburan kosong, tidak menyaksikan kebangkitan. Di dalam kubur itu malaikat, Bang, bukan hantu. Yang berbicara di dalam kubur. Nah, kau mencari siapa? Mencari Yesus. Apakah kau tidak pernah mendengarkan dia berfirman bahwa dia akan bangkit? Jadi abang gak usah ngada-ngada. Ya, saksinya siapa? Hah? Saksi ada orang melihat malaikat itu siapa? Loh, malaikatnya berbicara kok kepada Magdalena. Nah iya, kepada Maria Magdalena. Ada nggak orang yang menyaksikan Maria berbicara kepada Magdalena? Ada nggak? Abang meragukan malaikat? Ya iya, ragu lah. Loh, aneh meragukan malaikat. Lah iya, ragu lah. Bukan malaikatnya, orang yang bertemu malaikat ini, karena nggak ada saksinya. Saksi yang Nabi bukan, utusan Tuhan bukan. Saksi yang di Gua Hiro itu siapa? Nggak pakai saksi kalau kalian yang bergantung pada saksi. Sekarang gua balikin. Loh, bisa begitu gitu? Iya kan, kalian sendiri, Kristen sendiri yang selalu mengagung-agungkan saksi. Sekarang gua tanya satu persatu kejadian nih. Ada nggak nih saksinya? Itu ya, pertama itu tuh, hancurnya di situ. Terus yang kedua, Maibre. Lu nyadar nggak sih? Orang kalau bangkit nggak pindah tempat. Yesus ini dia matinya katanya di kayu salib. Kenapa bangkitnya di goa? Kenapa? Kenapa nggak di kayu salib aja bangkitnya? Loh, nyadar nggak sih di situ ada apa konspirasi? Gak ada tertulis di salib dia akan bangkit, gak ada. Loh, terus ada tertulis dia salibnya pindah tempat? Ya, namanya mayat kan harus dikubur. Kayak mana? Nah, terus mayat-mayat yang dua itu emang dikubur? Loh, mereka kan belum. Coba perhatikan semua orang yang dibangkitkan dengan mujizat Yesus atas izin Tuhannya gitu. Apa pindah tempat orang itu? Pindah tempat nggak? Apanya? Contoh misalnya Lazarus, terus anak perempuan yang mati itu, gitu kan? Itu kan Yesus kan berdoa dulu ke Bapa, terus kemudian memperlihatkan mujizat, orang mati itu dibangkitkan. Pindah tempat nggak itu orang matinya? Ya dari dalam kubur pindah keluar kubur. Ya itu, ya itu matinya dalam kubur, lalu kemudian bangkit dalam kubur, ya dia keluar lah. Gimana sih? Dia keluar pastinya. Nah, Yesus itu nggak gitu, coy. Yesus itu nggak gitu. Dia matinya di kayu salib. Tunggu coy, dikit coy. Matinya di kayu salib, tapi bangkitnya di goa. Dengar dulu, Yudas tadi emang bilang. Apa Yudas? Baik, gue baru ngomong ini, nggak ada. Gue belum hari ini gue belum ngomong Yudas gue. Tadi tuh. Aduh, bukan ini gue baru dialog ini. Abang bilang tadi Yudas apa pindah tempatnya kalau bangkit kata abang? Enggak, gue nggak ada bilang Yudas. Lu perhatikan keanehan Yesus, kebangkitan Yesus ini gitu. Dia matinya di kayu salib, bangkitnya di goa. Loh, mayat kan harus dikubur, Bang. Lu biarin aja di situ kalau memang mau membuktikan mujizat nyata orang bangkit dari kematian, biarin di situ. Itu kemauanmu. Nah, sekarang ketika kemauannya kita ngikutin perjanjian baru, lihat ini perkaranya sekarang. Nggak ada satupun saksi yang melihat Yesus itu bangkit dari mati. Apa benar dia mati? Kita nggak tahu. Di agama Bang boleh mayat dibiarkan nggak dikubur? Di agama gua?
Di agama gua mayat dikubur. Ya kenapa kamu heran kalau Yesus dikubur? Ini Yesus kan karya Tuhan untuk kebangkitan, ya nggak? Biarin di situ mayatnya. Loh, kenapa kau paksa harus di situ? Loh ya kalau misal, ya bre gini lah, semua orang curiga lu disalib jam 12 ya. Lu kan ini katanya kan udah menghafal Bible sebelum terjadi kecelakaan. Lu lihat disalib jam 12 ya gitu. Dia udah mati jam 3. Diturunkan jam 6 gitu. Kalau orang disalib cuma 6 jam, semua orang bisa, bre. Baru? Semua orang bisa. Nggak perlu, nggak. Contoh gua nih, gua disalib nih, gua dipaku tangannya, dipaku kaki gua dibiarin nih 6 jam doang. Bisa gua hidup. Tusuk lambung gua sedikit, cut gitu. Hidup gua 6 jam. Apa gua mau dibilang bangkit? Acoy deh, acoy nih. Gua paku tangannya, gua paku kakinya, gua taruh 6 jam tuh. Di mana kayak di bukit di dataran tinggi sono. Gua biarin. Gua salib jam 12, jam 7 gua datang. Coy, masih hidup? Iya dikit. Oh ya udah sini turun, gua obatin. Ya buktinya kan dia mati. Orang memang mati yang dibuatkan kok. Nggak ada. Lu kalau bicara penyaliban, lu lihat fakta Roma. Di sana hukum eksekusi Roma, penyaliban dibahas sedetail-detailnya. Karena itu penyaliban, itu bukan hukum Tuhan, itu hukum Roma. Roma mencatat apa? Korban, rata-rata korban itu mati dalam beberapa hari. Bukan beberapa jam. Bang, Yesus ini disalib jam 12, jam 3 udah meninggal, lu bayangin. Udah dengar dulu lah. Oh, boleh. Biar ku kasih tahu Bang kekuatan nubuatan itu. Iya. Apa? Udah. Kekuatannya. Dalam Yesus disalib sampai ia menghembuskan napasnya terakhir membutuhkan berapa jam tadi Bang bilang? Dari Yesus disalib 3 jam. Nah, seandainya Bang, penjaga-penjaga itu ingin membuat nubuatan yang di Alkitab itu lari dari kenyataan, bisa Bang. Punya kesempatan orang itu. Contoh, bahwa... Apa sih maksudnya? Loh, dengar dulu. Bahwa bajunya akan diundi dengan 30 uang perak. Bisa ya undi aja, nggak perlu disalib. Nah, contoh gini, dengar dulu Bang. Abanglah penjaganya itu samaku. Ayo Bang, kita bikin nubuatan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Kita undi aja 15 uang perak. Kan akan tersesatkan semua manusia. Karena di dalam nubuatan 30. Kita bikin 15. Kan udah sesat. Dalam nubuatan ada mati disalib nggak? Hah? Dalam nubuatan ada matinya disalib nggak? Dengar dulu. Oh, dia masih dengar gue. Oke. Udah. Baru lambungnya tertikam. Udah. Lambung tertikam. Seandainya kita sepakat Bang, kita bisa merubah kematian itu dengan tidak lambung ditertikam. Kita turunkan aja Yesus, kita tunggap-tunggapkan ke air, ataupun kita bakar. Maka nubuatan yang ada di kitab suci akan tidak... Tikam aja nggak perlu disalib. Hah? Tikam aja nggak perlu disalib. Matilah dengan tertikam lambungnya. Jadinya lambang Kristen itu tombak gitu loh, nggak perlu salib. Karena salib itu pagan, hukum Roma. Nggak ada masalah. Ya, kan memang tergantung di kayu salib. Lah iya, nubuatannya di mana tergantung di kayu salib itu? Bukan nubuatan, itu hukum. Tadi bicara nubuatan, sekarang bukan nubuatan. Acoy mau kemana Acoy? Katanya tadi nubuatan, gitu kan? Dikabur-kaburin aja salibnya, terus dikabur-kaburin, disembunyiin. Iya, memang harus gitu, coy. Harus gitu emang, disembunyiin aja salibnya. Iya nggak? Menjawabnya, Bang. Apa yang nggak bisa menjawab? Coba buktikan kalau perkataan makhluk itu bahwa Yudas yang diserupakan. Coba. Gampang sini. Yudas menurut lo orang fasik, orang benar? Menurut lo? Hah? Yudas ini orang fasik, orang benar? Tahu kan cerita perjanjian baru soal Yudas kan? Menurut lo, ketika lu baca perjanjian baru sampai habis, Yudas ini orang fasik atau orang benar? Apa tuh? Amsal lagi yang mau diangkat-angkat. Nggak apa-apa. Yudas ini orang fasik atau orang benar? Amsal itu bukan nubuatan tentang Yesus, itu secara umum perkataan-perkataan Tuhan. Yang menentukan nubuatan atau bukan itu siapa sih? Hah? Siapa sih yang menentukan nubuatan ini siapa sih? Abang pun banyak tahu tentang nubuatan Yesus. Contoh iya, makanya gua tanya, harus berani jawab, Acoy. Yudas ini orang fasik atau orang benar? Yudas. Orang fasik. Oh ya udah, sekarang baru lihat Amsal 21:18. Ini udah baca belum sih? Amsal 21:18. Aku bantah, Amsal itu bukan untuk Yesus, Bang. Bukan
bukan. Amsal 21. Memang ini bukan tentang Yesus. Amsal 21:18 udah pernah baca belum? Itu untuk secara umum. Udah pernah baca belum? Baca semuanya, udah. Oke, silakan bacakan Amsal 21:18 gimana bunyinya? Saya nggak ingat. Iya, makanya jangan sok tahu. Mau gue bacain? Boleh gue bacain? Abang yang menghubung-hubungkan itu tentang Yesus, tak ada itu. Boleh nggak gue bacain? Ini bukan tentang Yesus, ini tentang Yudas. Baca dari atas. Boleh gue bacain? Gue bacain ya? Nah, ya. Oke, gue baca dari atas. Dari atas ya. Ini pertama Amsal 21, nomor 1 gue baca. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Nanti lu kalau nubuatan juga harus baca satu perikop ya. Dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Sekarang yang nomor 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Itu yang 4. Yang 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Yang 6. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. 7. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Yang 8. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Sekarang tadi 8, sekarang 9. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. 10. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Bagus juga kalau dibaca dari awal ya. Jikalau si pencemooh dihukum, ini yang suka ngehujat agama orang lain, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Nomor 12. Yang maha adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. 14. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegemaran yang hebat. Kak, gua open cam ini, lu tahu nggak gua open cam ini? Lu tahu ya? Oke. Oke, nggak apa-apa. Yang buat di bawah aja. 15. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Ini 21:17 sekarang. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Ini 18. 18. Itu secara umum nggak itu? Apa? Gak usah abang habiskan lah. Ayat-ayat itu bisa mengartikan satu-satu. Apa memang? Tunggu, ini kita sekarang ke 18 ini. Ini semuanya kena, bukan kepada Yesus. Ini bukan kepada Yesus. Sekali lagi gua tekankan, ini bukan kepada Yesus. Jadi kecualinya gua bahas. Sekarang ini yang 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Selamat datang di kebenaran. Jadi kalau ada yang dipakai sebagai tebusan, apapun itu, bisa gue sangkut kalaupun bisa semua ini, bre, bisa semua. Lu nggak tahu gue dihikmahi dengan roh-roh kebaikan gitu. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan.